Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Tahta Marsyadafi Ardila, NPM 19012010255 dari kelas Bisnis Internasional B, jurusan Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Nah, pasti kalian tidak asing dengan yang namanya budaya atau kultur. Nah, apa sih perbedaan budaya sama kultur itu? Sebenarnya budaya dan kultur itu sama. Nah, kata budaya sendiri merupakan suatu bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan sebuah bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Lalu istilah kultur sendiri juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan kultur. Budaya dikaitkan dengan bagian dari budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Lalu di satu negara itu kan pasti nggak cuma punya satu budaya. Nah, di satu negara itu pasti mempunyai beberapa budaya. Nah, beberapa budaya ini biasa disebut dengan subkultur. Subkultur sendiri yaitu sekelompok orang yang memiliki perilaku atau kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Lalu kan budaya kan nggak mungkin kan langsung terbentuk. Gimana sih kok ada budaya itu muncul? Nah, ini ada beberapa faktor yang membentuk adanya budaya. Yang pertama, faktor geografi. Nah, kalau kita berbicara tentang geografi, pasti tidak jauh dengan kata cuaca, iklim, dan lain sebagainya. Nah, aku kasih contohnya di negara Korea. Nah, di negara Korea ketika musim salju, budaya mereka pasti menggunakan pakaian yang bisa menghangatkan tubuh. Jadi ketika kita berjualan pakaian yang hangat atau pakaian tebal di negara Korea, pasti bisa laku banyak. Tapi sebaliknya, misal kita menjual baju hangat di negara India yang mempunyai iklim panas, pasti tidak akan banyak yang membelinya. Justru di negara India ini banyak yang membeli pakaian yang berbahan tipis agar mereka tidak kepanasan. Yang kedua yaitu faktor teknologi. Nah, teknologi contohnya sekarang kita semua kan punya gadget kan. Nah, pasti ada beberapa yang menggunakan gadget itu dengan cara rebahan atau tiduran untuk nonton drakor. Nah, budaya seperti itu memunculkan inovasi untuk membuat alat yang digunakan untuk meletakkan gadget ketika kita sedang rebahan sambil nonton drakor. Jadi ketika kita nonton drakor itu kita nggak perlu megangin HP-nya. Seperti itu. Yang ketiga, faktor institusi sosial. Nah, sekarang kan lagi banyak cewek Indonesia yang suka sama idol Korea. Nah, mereka pasti akan mengikuti gaya atau apa yang dilakukan oleh idolanya tersebut. Nah, yang keempat ada agama. Faktor agama ini aku kasih contoh di negara Mekah. Nah, di negara Mekah kan mayoritas agamanya Islam. Nah, mereka kan sering melakukan zikir. Nah, mereka melakukan zikir itu kalau dulu kan pakai tasbih yang yang dirangkai 99 rangkaian kan. Nah, budaya itu tuh munculin inovasi, yaitu pembuatan tasbih digital yang tinggal dipencet-pencet itu aja kan. Lalu yang keempat ada faktor teman sebaya. Nah, ketika kita mempunyai teman dari suku lain, pasti kita akan terbiasa mengikuti budaya teman kita. Atau mungkin sebaliknya, teman kita yang mengikuti budaya kita. Yang keenam ada faktor sejarah. Nah, aku kasih contoh ketika WTC dihantam oleh pesawat. Waktu habis kejadian ini kan muncul budaya Islamophobia. Jadi banyak yang benci dengan orang Islam. Jadi orang Islam yang punya bisnis di sana itu menjadi bangkrut karena usahanya sepi. Ya, dikarenakan tadi ada budaya Islamophobia. Lalu
Selanjutnya, pengaruh kultur pada fungsi manajemen, yaitu ada 3. Yang pertama, pemasaran, yang kedua, sumber daya manusia, dan yang ketiga, produksi dan keuangan. Nah, kenapa sih kita harus punya pengetahuan tentang budaya? Nah, yang pertama, pengetahuan budaya ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu pengetahuan faktual dan yang kedua pengetahuan interpretatif. Nah, pengetahuan faktual itu apa sih? Pengetahuan faktual itu jadi kita cuma tahu di luarnya aja. Tetapi kalau pengetahuan interpretatif itu kita tahu seluk-beluknya. Contohnya aku punya teman dari negara Amerika. Nah, kalau pengetahuan faktual itu aku cuma tahu dia itu dari Amerika, seperti itu aja. Nah, tapi kalau pengetahuan interpretatif aku tahu dia tuh dari Amerika, terus kenapa sih dia tuh pindah ke Indonesia, alasannya itu apa sih? Jadi kita tuh tahu seluk-beluknya itu bagaimana. Lalu dari budaya ini tuh muncul bahasa nonverbal. Nah, ini ada beberapa contoh bahasa nonverbal. Yang pertama mengetuk pintu. Nah, mengetuk pintu sendiri merupakan salah satu contoh komunikasi nonverbal dalam dunia kerja. Mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan atasan atau orang yang memiliki jabatan tertinggi berarti menunjukkan kesopanan dan menghormati orang tersebut. Yang kedua, menggelengkan kepala. Ketika sedang melakukan diskusi, biasanya ada pembahasan atau materi yang disetujui dan tidak disetujui. Seseorang biasanya lebih memilih untuk menunjukkan komunikasi melalui komunikasi nonverbal seperti menggelengkan kepala saat tidak menyetujui tanggapan seseorang terhadap materi yang sedang dibahas. Menggelengkan kepala juga bermakna keheranan atau tidak percaya. Seseorang atasan yang memanggil bawahnya untuk menegur ketika telah melakukan kesalahan yang besar, biasanya dengan komunikasi verbal disertai gelengan kepala, untuk menunjukkan rasa tidak percaya atau heran terhadap kesalahan yang telah diperbuat oleh bawahannya dan berdampak besar di perusahaannya. Yang ketiga, berjabat tangan. Komunikasi nonverbal seperti berjabat tangan biasanya dilakukan seseorang saat pertama kali bertemu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut menghargai dan menerima hubungan baik. Selain itu, berjabat tangan juga dapat diartikan dengan kesepakatan saat bernegosiasi mengenai kerjasama antar suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang keempat, tersenyum. Tersenyum dalam komunikasi nonverbal dapat didefinisikan sebagai sikap ramah, menghormati, dan sopan terhadap orang lain. Tersenyum dalam dunia kerja mampu berdampak positif dalam hubungan komunikasi sehingga dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Yang kelima, mengerutkan dahi. Ketika seorang atasan diam dan mengerutkan dahi, berarti ada perbuatan atau ucapan yang tidak dimengerti, bahkan ada kesalahan yang tidak disadari oleh bawahannya. Komunikasi nonverbal ini lebih mudah dimengerti karena terjadi secara spontan ketika ada ucapan atau perbuatan yang janggal. Komunikasi nonverbal ini juga menunjukkan kepekaan seorang terhadap sesuatu yang janggal. Yang keenam, menggigit bibir bawah. Seseorang yang sedang berkomunikasi dengan menggigit bibir bawah berarti orang tersebut itu sedang merasa ragu, bohong, dan cemas. Kebanyakan orang yang menggigit bibir bawah seperti ini tidak dapat dipercaya oleh lawan komunikasinya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal cenderung dapat meyakinkan seseorang karena gerakan tubuh terjadi secara spontan atau tanpa direncanakan. Yang ketujuh, menganggukkan kepala. Seseorang yang setuju akan suatu hal akan berbicara dengan verbal atau nonverbal melalui anggukan kepala. Menganggukkan kepala berarti orang akan setuju terhadap suatu keputusan. Selain itu, menganggukkan kepala juga dapat diartikan sebagai rasa menghormati. Misalnya saat seseorang bawahan bertemu dengan atasan, maka hal pertama yang dilakukan adalah mengucapkan kata permisi dan menganggukkan kepala. Lalu yang kedelapan yaitu mengangkat satu tangan. Seseorang yang akan memberikan tanggapan terhadap meeting atau diskusi dalam suatu perusahaan, maka ia akan mengangkat satu tangannya sebagai tanda kesopanan untuk masuk dalam pembicaraan tersebut.
Mengangkat satu tangan juga dapat diartikan sebagai suatu sapaan dalam menghormati teman sejawat. Misalnya saat berjalan tidak sengaja bertemu dengan teman, maka hal yang biasa dilakukan adalah mengangkat satu tangan sebagai tanda sapaan atau usaha memanggil seseorang. Hai gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.